Oke, aku akan recording. Jadi gini ya, teman-teman ya. Hari ini kita akan membuat application. Nah, kita akan membuat application. Habis itu, nah, application ini, oh Jonathan, hai Ju. Oke, kita akan membuat. Jonathan, text editornya udah bisa? Belum tahu. Maksudnya Tony atau VS Code-nya? Kemarin dicoba bisa? Ah, masa sih? Coba dulu deh, pakai kode aku. Coba share screen pakai kode aku nih, dikirimkan, tak kirimkan nih. Masa belum dicoba sih? Kayaknya udah deh. Nih, kalau misalnya belum bisa, yang Tony boleh, yang VS Code boleh. Kalau kayaknya kamu pakai Tony aja kemarin. Nih. Oh, pakai Tony bisa ya. Oke, berarti bisa ya. Oke, jadi bebas. Mau pakai VS Code boleh, Tony boleh. Dua-duanya sama-sama bisa. Sama-sama bisa dikerjain. Nah, oke. Kita akan lanjut teman-teman. Kita akan lanjutkan materi kita. Artinya kita apa? Udah bisa ngoding dengan tanpa kendala. Tinggal kita akan tulis codingnya hari ini. Hari ini kita akan membuat apa teman-teman? Kita akan membuat ini, memory card application. Oke. Oke, kita akan membuat memory card application. Ada yang tahu memory card tuh gunanya buat apa nggak sih? Biasanya kalian punya memory card di mana? Dulu zamannya masih kecil, kalian punya memory card. PS2 bener. Aku dulu main PS2 bawa memory card 8 MB tuh, waduh, udah menangan. Mainnya GTA, Bully, apalagi Basara 2. Ada lagi gak? Kalian ngalami gak zaman itu? Ngalamin. Saya juga ngalamin tuh masih kecil. Main Basara 2, GTA San Andreas. Terus Subasa. Iya, ingat. Subasa. Pokoknya bawa memori itu ke rental PS atau beli PS sendiri. Kalau kalian dulu nggak pernah punya PS pas kecil, jadi ke rentalan. Nah, kayak gitu teman-teman. Oke, jadi memory card itu seperti itu. Gunanya untuk apa sih memory card tuh? Nyimpan kartu. Hah, nyimpan kartu. Nyimpan apa tuh? Oke, menyimpan kartu aplikasi. Ada jawaban yang lain? Menyimpan apa? Menyimpan file, menyimpan apa? Menyimpan apa? Data, bener. Bener, jawabannya yang paling benar adalah menyimpan data. Nah, jadi kita akan membuat apa? Membuat memory card application, yaitu sebuah aplikasi untuk menyimpan data. Lah, data apa kak yang disimpan? Kalau kayak gini teman-teman, kalian ngerjain soal pilihan ganda. Tapi CBT loh, bukan manual, itu bukan loh, bukan yang tulis ya, yang CBT. Itu kira-kira apa yang disimpan? Yang disimpan sama komputernya itu apa? Yang disimpan sama sistemnya? Kalau pas ngerjain pilihan ganda CBT itu, apanya kalian yang disimpan? Yang itu disimpan sama aplikasi. Nah, itulah yang dinamakan memori. Disimpan di dalam memori, disimpan di dalam database. Jawaban kalian itu akan disimpan. Terus habis itu ada jawabannya, nanti akan dinyatakan benar atau salah. Ya kalau benar, kalian benar. Kalau salah, ya salah. Nah, itulah dia namanya memory card. Jawaban kalian disimpan dan dikoreksi benar atau salah. Kayak gini contohnya. Ini nggak tahu ini bahasa apa ya. Tapi contohnya soalnya seperti ini, pilihan ganda. Kayak ngerjain soal CBT. Oke? Ini bahasa Inggris ya, tapi tak translate ke dalam bahasa Indonesia aja. Memory card application itu mempunyai data struktur untuk menyimpan apa? Pertanyaan dan jawaban. Yang kedua adalah random module untuk mengenerate random question. Jadi pertanyaannya akan di-generate secara acak.
Jadi pertanyaannya akan digenerate secara acak dan menyimpan jawaban. Itu fungsinya. Kalau misalnya fiturnya, interface-nya, fiturnya ada apa aja? Ada pertanyaan, ada jawaban, ada answer, question, next question, sama ada mengganti pertanyaan satu dengan pertanyaan lain. Jadi kayak soal-soal pilihan ganda lah kalau kalian ngerjain, ada tombol jawaban, ada tombol buat milih jawaban yang benar, ABCD, ada kotak-kotaknya gitu. Habis itu ada gitu-gitunya. Oke. Nah, kayak gini. Ada bisa pilih jawabannya benar, habis itu bisa dijawab. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Sekarang udah paham dulu gak apa yang akan kita buat? Iya, benar sekali. Memory card application atau pilihan dengan pertanyaan dengan pilihan ganda. Itu yang akan kita buat, teman-teman. Nah, terus caranya kayak gimana? Kemarin udah tak jelasin soal interface. Interface itu masih inget gak? Kemarin ada window, ada button, radio button, masih inget? Masih ya. Radio button tuh yang mana tuh? Nah, radio button tuh yang mana? Nah, ini. Nih. Nih, radio buttonnya yang mana radio button? Yang pilihan ganda. Ini namanya radio button, bener Averos. Ini namanya radio button. Nah, kalau ini tulisan-tulisan ini namanya apa? Apa tuh namanya? Depannya L. Label. Pinter. Aduh, habis itu lagi. Kalau ini namanya apa ini? Button. Oke, pinter. Ingat ya berarti ya. Button, radio button, label. Ya, kita butuh itu aja teman-teman. Ada widget juga dan lain-lain, nanti aku akan jelasin. Sama storing application, box layout juga aku akan jelasin. Oke, lanjut. Masih ingat ya soal ini ya? Label, button, radio button udah aku jelasin. Application tuh jelas itu sebuah aplikasinya. Itu sebuah aplikasinya, kotak itu namanya application tuh. Sebuah aplikasi yang kamu bisa run itu namanya application. Kalau kotaknya tadi, kotaknya ini, yang ini, sekotaknya ini, kalau aplikasi kan udah jelas aplikasi. Nah, tapi kalau kotaknya ini doang, tampilannya ini namanya apa? Nih, namanya ini. Tadi apa namanya? Layout. Sorry, application window. Widget namanya. Application window. Kotaknya ini namanya application window. Satu kotak. Tapi kalau semua full itu application. Oke ya, paham ya? Di tempat aku berisik gak? Iya, berisik ya. Banyak orang ngomong gitu. Oh, enggak ya. Nanti kalau misalnya ada suara berisik kabarin ya. Soalnya ini aku jujur di bawah, tapi di depan tuh agak rame gitu. Cuma aku udah pakai headset yang kedap suara sama laptop kedap suara juga. Cuma kalau tetap berisik kabarin ya. Oke? Nah, biar kelasnya nyaman. Oke. Lanjut ya, memory card. Nah, wah, memory card ini banyak banget ya. Kok banyak banget, ribet banget ya. Ada eventnya, ada random question, ada question storage, question display, dan lain-lain. Lah kok ribet banget kak. Kita hari ini akan bikin yang mana semuanya? Capek dong. Kita bikin hari ini semuanya nggak akan selesai. Nah, bentar ya.
Bentar ya. Sorry. Ada yang mau join kelas kita, teman-teman? Tak kirim dulu ya, ini ya, linknya ya. Tak kirim linknya dulu, ada yang mau join sama kelas kita. Biar nyusul nih. Ini. Oke, lanjut ya. Ya, lanjut. Oke, lah kok banyak banget, Kak. Bikin aplikasi aja susah banget, banyak banget ini fiturnya nih tadi. Wah, fiturnya banyak banget, menghandle event. Eventnya kira-kira pakai apa tuh? Digerakkan pakai apa? Dikliknya pakai apa tuh? Button-buttonnya itu, radio buttonnya diklik pakai apa? Keyboard atau mouse? Mouse, diklik pakai mouse. Ada apa? Positioning widget. Ada pertanyaannya, memunculkan pertanyaan. Habis itu pertanyaannya mempunyai posisi, mempunyai layout. Habis itu kalau ada pertanyaan ada apanya? Ini ada pertanyaan, terus ada apanya lagi? Ada pertanyaan, ada jawabannya. Selain itu, untuk menyimpan pertanyaan, kita pakai apa namanya? Storage. Lah kok ribet banget, Kak. Nah, jujur gak kalian liatin ini pusing? Kak Galang juga pusing liatin ini. Tapi kalau kita coba, kita akan pusing, teman-teman. Tak jelasin satu-satu. Yang pertama, yang paling penting adalah ini, teman-teman. Ada apa? Pertanyaan sama jawaban dulu hari ini. Jadi kita akan mengerjakan ini dalam 3-4 pertemuan. Yang penting adalah ada pertanyaan, ada jawaban. Karena apa? Ini soal pilihan ganda, ya kan? Ada pertanyaan, kita kira-kira pakai apa yang namanya? Apa tadi? Depannya L. Kalau pertanyaan pakai apa tadi? Bukan. Apa? Label. Kalau jawabannya kita pakai bukan button tapi bukan radio button. Nah, jadi ada dua ya. Kalau widget itu keseluruhan aplikasinya itu pakai widget. Oke, lanjut ya. Ya, lanjut. Ya, kita sudah akan benar katakan yang tadi. Nah, tak kasih tahu satu lagi. Nah, ini kalian udah tahu lah kalau ini namanya udah tahu, udah pasti tahu ini namanya button. Nah, tapi kalau ini, nah ini kalian belum tahu. Jadi ada seperti ini, teman-teman. Di Python itu ada fitur untuk apa? Untuk ngegroup ini loh. Jadi ini namanya group. Ini di group semua nih. Ada berapa jawaban? 1, 2, 3, 4. 4 jawaban ini akan di grup semua. 4 jawaban ini akan di grup semua. Nah, namanya apa? Nama kodenya, nama fiturnya itu apa? Bukan sulap, bukan sihir nih. Group box. Group box itu gunanya buat apa? Buat ngegroup jawaban-jawaban itu tadi. Kan radio button itu ada 4, ya kan? 1, 2, 3, 4. Itu pisah-pisah. Kepisah-pisah gini loh. 1, 2, 3, 4. Nah, misalnya kepisah-pisah gini. Nah, ini tuh harus di grup jadi satu gini. 1, 2, 3, 4. Nah, yang bisa ngegroup itu apa? Group box. Paham nggak? Oke, lanjut ya. Nah, habis itu di sini ada group box. Oke. Nah, oke. Sekarang kita, nah bener kan? Dia kepisah-pisahkan radio buttonnya. Ada answer option. Nah, yang di grup yang mana? Coba kalian sebutin variabelnya yang di grup. Yang bisa nyebutin pinter. Yang di grup. Variabelnya aja yang disebutin. Iya, group box itu yang ngegrupnya. Tapi yang di grup apanya? Ya, apa tuh? Coba kalian sebutnya variabel yang di box. Nah, benar, itu yang di grup, tapi itu bukan variabelnya. Variabelnya apanya? Ada yang tahu jawabannya? Apa? RBTN.
Iya, benar sekali. Ini yang di grup teman-teman. Di grup ke dalam apa? Ini di grup ke dalam apa? Ini di grup ke dalam apa? Ke dalam radio group box ini. Nah, ini di grup ke sini. Jadi ini di grup ke sini. Ya. Terus gunanya ini buat menampilkan. Ini buat show. Jadi ini buat bikin radio buttonnya. Habis itu di sini di show kemana? Show ke widget kalian, ditambahkan ke widget kalian. Sampai sini paham nggak? Paham ya? Nanti aja. Kalau ini nggak rapi, screenshotannya ada nanti ya, Rendra. Lanjut. Nah, sekarang kita akan membuat apa? Layout gini. Jadi kita itu akan membuat layout group. Jadi ini adalah layout 1 nih. Di sini layout line 1. Isinya apa sih line 1 nih? Line 1 ini isinya apa? Apanya nih? Ini apanya nih? Label atau ini bisa disebut dengan yes label bener, atau ini sama dengan adalah question. Ini adalah pertanyaannya, question. Sekarang layout grup 2 isinya apa? Radio button atau bisa disebut dengan apanya tuh? Jawaban atau answer. Layout 3 isinya apa? Layout 2 isinya jawaban, benar. Layout 3 isinya apa? Button tok. Ya, benar, button tok. Layout 3 itu isinya button tok. Fungsinya apa? Buat jawab. Nah, oke ya, udah tahu fungsi-fungsinya, penempatannya di layout berapa, nggak usah dihafalin, cukup kamu tahu aja. Oh, pertanyaan itu di layout 1, jawaban di layout 2, button buat ngejawab itu di layout 3. Udah, kalian cukup tahu itu aja. Nggak usah. Ya boleh, nggak apa-apa kalau misalnya nggak susah buat ingat-ingat. Udah. Nah, ini namanya main vertical layout. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita akan bagi ya. Jadi siapa itu bisa nge-stretch teman-teman. Nge-stretch itu jadi kayak menyesuaikan kayak window. Jadi kalau misalnya aku jalanin aplikasi aku ya. Aku tuh tadi udah bikin application, nah kayak gini. Udah mana nih? Lah kok error? Lah kok error? Harusnya nggak error. Oh. Oh enggak kok, enggak error. Nah, ini bisa nge-stretch. Jadi tetap di tengah gini loh. Nah, jawaban ini tetap di tengah. Ini namanya stretch. Nge-stretch. Kayak contohnya ini, YouTube nih. Kalau kalian buka aplikasinya kayak gini. Nah, dia menyesuaikan kan. Jadi kecil kan. Nah, ini namanya nge-stretch. WhatsApp nih. Kalian buka ya. Kalau kalian kecilin, oh, jadi kecil kan? Nah, oh enggak, ini nggak bisa nge-stretch ini. Cuma YouTube bisa. Terus apa lagi yang bisa nge-stretch? Yang lain-lain itu bisa nge-stretch. Google bisa kayaknya. Nah, kita kecilin. Nah, dia kan menyesuaikan. Nah, ini namanya nge-stretch. Nah, dia akan kecil jadi kecil. Nah, ini nge-stretch. Nah, kita akan belajar stretch itu di sini, teman-teman. Aduh, mana lagi? Aduh, ke close. Sorry, nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa lah ya, Toniku ke close. Oke, jadi itu tadi namanya nge-stretch. Nah, nge-stretch itu jadi bentuk aplikasinya bisa menyesuaikan sama windownya.
Contohnya Facebook, kalau kalian buka di HP itu layarnya jadi kecil, kalau buka di laptop layarnya jadi besar. Itu namanya nge-stretch. Nah, jadi kamu bisa memprogram supaya ini bisa nge-stretch. Nge-stretch 3. Alignment center, align H center. Kalau center berarti di mana? Di tengah. Kalau left? Nah, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat memory card application. Kita akan membuat memory card application. Kita pakai yang namanya ini, teman-teman. Sekarang kodenya aku akan share sesuai janji aku. Jadi kodenya seperti ini. Nah, kalian boleh screenshot ya, teman-teman ya. Aku akan pakai Ketoni. Oke, dari presentasi tadi ada yang mau ditanyain dulu nggak? Oke, kalau nggak ada, ini boleh. Tak kasih aja di biar apa itu namanya? Biar nggak bingung. Tak screenshotin aja. Bentar ya. Tak pindah ke VS Code dulu ya. Kalian ngerjainnya yang di tempat kalian yang bisa aja. Misalnya nggak bisa di VS Code, yang ngerjain di Tony gitu. Agatha udah punya VS Code atau Tony? Nah ini ya teman-teman ya. Oke, aku akan kasih kodenya. Oke, aku akan jelasin dikit ya. Jadi ini membuat kayak kemarin, membuat from PyKitty. Habis itu kalian apa? Tulis answernya ini. Ini apa? Jawaban. Ini adalah label. Label kan? Di sini ada label. Jadi labelnya dia akan muncul di sini teman-teman. Nah, sorry, dia akan muncul kayak nah ini, memory card. Dia akan muncul judul The Most Difficult Question in the World. Nah, dia akan muncul mana? Nih, The Most Difficult Question on the World. Habis itu di atas, nah, di bawahnya akan muncul jawaban-jawaban. Ada apa? Radio button 1 sampai 4. Nah, radio button 1 sampai 4 ada kan? Nah, itu mempunyai option 1 2 3 4. Nah, itu akan muncul di sini juga. Nanti ini belum muncul ya. Dia akan muncul kalau jawabannya udah benar. Jadi dia muncul kayak gini dulu. Habis itu bawahnya baru kalian bikin ini layoutnya supaya bisa nge-scratch. Layoutnya ada apa? Test result. Are you correct or not? Atau apakah jawaban kamu benar atau enggak? Nah ini akan muncul di sini. Terus the answer will be here atau jawaban kamu akan muncul di sini. Nah, habis itu scroll ke bawah. Nah, di sini ada memory card window title. Misalnya memory card ini kamu ganti, akan mengganti title yang atas. Udah gitu aja susunan kodenya. Oke, seperti yang aku jelasin dari awal tadi ya. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Oke, kalau nggak ada aku screenshotin dulu. Kalian tulis boleh di VS Code, boleh. VS Code yang algo ya. Di Tony juga boleh. Bebas mau nulis di mana. Bentar ya.
Ini aku akan kasih di grup ya. eh Kalau misalnya Agatha, nanti aku akan kirim di sini ya. Atau aku kirim di chat Zoom biar aku kirim di chat Zoom sama grup aja biar enak ya. Ini yang nomor 2, nomor satunya dulu. Oke, udah aku kirim di chat Zoom juga. Oke, gitu aja teman-teman. Ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, silahkan dikerjakan ya. Aku kirim di chat Zoom juga. Yang bingung boleh share screen. Atau semuanya share screen juga boleh. Bisa di Tony. Aku ngerjain di 2 hal kok. Jadi aku ngerjain di Tony, aku ngerjain di VS Code, aku ngerjain dua-duanya udah bisa. Misalnya Tony kamu error, berarti error kodenya. Jadi Tony kemarin, jadi gini Jo, Tonymu kemarin udah bisa buat ini belum? Udah bisa buat ngeran kode belum? Tonymu kemarin udah bisa ya, berarti udah bisa tuh. Artinya dia udah bisa buat ngeran kode. Oke, aku kirim. Ya boleh. Oh, kamu pakai Tony aja Rendra. Soalnya aku kemarin yang ngerjain Tonymu. Pakai Tony kamu aja. Kalau Visual Studio Code-mu belum bisa. Oke. Ya, gitu ya. Oke, aku akan stop ini dulu.